Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Kita berjumpa lagi dalam kajian Kitab Riyadhus Shalihin untuk kesekian kalinya, yang mana pada kesempatan kali ini tema yang kita angkat adalah terkait dengan bagaimana kita hidup dalam sebuah perbedaan, sebuah pluralitas, yang mana ini adalah merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang ada dalam kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysun al-ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ada kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, yaitu dalam rangka meruntuhkan dan merobohkan Ka'bah. Mereka menginginkan agar supaya Ka'bah yang menjadi arah untuk atau yang menjadi kiblat umat muslimin pada waktu itu ingin dihancurkan oleh kaum kafir Quraisy. Maka dari itu muncullah sebuah kisah dalam hal ini, yaghzu jaysun al-Ka'bah. Suatu saat ada kaum kafir Quraisy yang hendak menyerang Ka'bah. Mereka sudah lengkap dengan beberapa senjata-senjata. Mereka terdiri dari beberapa golongan, mulai dari pimpinan sampai kepada tentara yang paling bawah. Fa idza kanu bi bayda'ah, ketika mereka nyampe di tanah lapang. Artinya tanah lapang ini adalah dalam sebuah perjalanan, mereka itu ada di gurun pasir dan itu tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Fa idza kanu baida'a minal ardi, ketika mereka nyampe di tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yukhsafu, maka kemudian Allah itu membenamkan dan menenggelamkan mereka bi awwalihim, dari barisan pertama ila wa akhirihim, sampai kepada barisan terakhir. Jadi pada waktu itu subhanallah ada kejadian unik, yang mana kejadian unik adalah tidak pernah diduga-duga. Mereka itu adalah dari barisan pertama hatta barisan terakhir, ini semuanya adalah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkat kuasanya Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Qalat, kemudian Aisyah komplain kepada Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, saya mengatakan kepada Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Ya Rasul, kenapa mereka ditenggelamkan dari barisan pertama sampai barisan terakhir? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wa fihim aswaquhum, padahal di tengah-tengah barisan itu, jadi dari barisan pertama sampai barisan terakhir, di tengah-tengah atau di bagian dari mereka itu adalah ternyata ada para pebisnis-pebisnis, para orang yang berniat untuk berniaga, berniat untuk melakukan transaksi, yaitu adalah dengan cara menuju ke Makkah pada waktu itu. Wa man laisa minhum, dan mereka bukan dari golongan jaysun, tentara tadi yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka kemudian Rasulullah menjawab komplain daripada Siti Aisyah, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian Rasulullah bersabda, mereka itu dibangkitkan wahai Aisyah, dari mereka ditenggelamkan dari golongan pertama sampai golongan terakhir, barisan pertama sampai barisan terakhir, summa yub'atsuna ala niyatim, dan nanti mereka selanjutnya akan dibangkitkan tergantung kepada niatan-niatan mereka masing-masing.
Hadirin rahimakumullah. Intisari dari hadis ini bahwasanya yang pertama, kita dalam hidup pasti akan menghadapi yang namanya perbedaan. Maka dari itu bagaimana ketika kita memanage sebuah perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan ini sehingga perbedaan-perbedaan tersebut itu akan melahirkan sesuatu yang positif. Kemudian yang kedua, implikasi dari hadis ini bahwasanya dalam kegiatan kehidupan manusia agar supaya terang benderang sebuah permasalahan itu, artinya mendapatkan sebuah pencerahan, maka diperlukan sebuah komunikasi yang bagus. Bagaimana Aisyah berkomunikasi dengan Rasulullah SAW untuk mendapatkan kejelasan tentang perihal kejadian yang luar biasa. Bagaimana Siti Aisyah kemudian komplain kepada Rasulullah, kemudian bagaimana Rasulullah menjawab kepada Aisyah. Kemudian yang ketiga, hadis ini berimplikasi terkait dengan pentingnya kita menjaga pergaulan. Saudara sekalian, dalam kehidupan pergaulan itu menjadi titik tolak dari keberhasilan seseorang. Ketika kita memiliki teman yang baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik pula. Juga sebaliknya, ketika kita memiliki teman yang kurang baik, maka insya Allah sedikit banyak kita akan mengikuti mereka. Man hama haulal hima yusiku ayyaqafihi. Barang siapa yang mencoba untuk mendekati sebuah lubang, siap-siaplah dia akan jatuh ke dalamnya. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, terkait dengan masalah hadis ini, mari kita jadikan hadis ini sebagai sebuah motivasi dalam diri kita, utamanya dalam hidup dalam sebuah perbedaan, kemudian bagaimana kita berkomunikasi, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menata pergaulan kita antara sesama. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.